Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Lailatul Barokah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Kembali lagi bersama saya dengan berbagai topik-topik yang tidak kalah menarik dengan yang minggu-minggu sebelumnya. Karena pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait target, objek, dan strategi dalam suatu institusi. Nah, berbicara tentang target ini merupakan suatu harapan institusi dalam mencapai hasil kerja terhadap kegiatan yang dilakukan dengan waktu tertentu. Nah, sedangkan objek adalah sesuatu yang ingin dilaksanakan dengan tahapan kegiatan yang direncanakan institusi dalam suatu pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah terkait strategi, di mana strategi ini merupakan suatu arah dan kegiatan strategis yang diinginkan oleh institusi pada masa yang akan datang. Nah, target di sini dapat membantu suatu institusi untuk memenuhi keinginan kegiatan semua pelanggan, membantu koordinasi antara kebijakan dengan yang mengambil kebijakan. Nah, target ini merupakan suatu dasar tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan nilai terhadap implementasi hasil kerja dalam suatu institusi. Dalam penentuan target harus memenuhi berbagai kriteria yang telah ditentukan, di mana yang pertama adalah target harus relevan dengan klasifikasi visi, misi, dan values institusi. Yang kedua adalah misi dan program-program yang dilaksanakan harus dapat mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Nah, dalam penentuan target tentunya harus dapat memenuhi berbagai kriteria yang telah ditentukan, di mana yang pertama adalah target itu harus relevan antara visi, misi, dan values institusi. Yang kedua adalah misi dan program-program yang dilaksanakan harus dapat memenuhi target. Yang ketiga adalah mempunyai waktu pencapaian jangka panjang. Yang keempat adalah target yang ditetapkan harus dapat menanggulangi ketidakseimbangan. Yang kelima adalah target dapat mendeskripsikan arah yang jelas serta dapat menjadi suatu motivasi. Yang menjadi suatu ciri khas dari sebuah target adalah yang pertama, terdapat suatu kesesuaian dengan visi dan misi. Yang kedua, waktu pencapaian target yang jelas. Yang ketiga, kelayakan. Yang keempat, fleksibel. Dan yang terakhir adalah mudah dimengerti. Nah, unsur yang terdapat dalam suatu perumusan target adalah ditandai dengan pendeskripsian suatu visi dan misi institusi serta program-program yang akan dilaksanakan dalam suatu institusi tersebut. Nah, setelah berbicara tentang target, kita akan berbicara terkait objek, di mana objek di sini adalah suatu pendeskripsikan dari sesuatu yang ingin dilaksanakan dengan berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang direncanakan dalam suatu institusi terhadap suatu pencapaian target. Nah, objek itu sendiri haruslah mempunyai ciri khas, di mana ciri khas dari objek ini terdapat dalam kata SMART. Yang pertama adalah S, spesifik, di mana target dapat dideskripsikan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, measurable, di mana suatu target harus dideskripsikan dalam suatu pelaksanaan dan pencapaian yang jelas. Yang ketiga adalah aggressive and attainable, di mana target harus berorientasi pada hasil. Yang keempat adalah result oriented, di mana target bersifat menantang dan dapat dilaksanakan secara jelas. Yang terakhir adalah time bound, di mana target harus dirumuskan secara pasti dan jelas. Nah, perumusan objek itu perlu memanfaatkan proses yang paling relevan dengan gaya institusinya, yaitu yang pertama adalah suatu peninjauan terhadap visi, misi, dan target. Yang kedua adalah penetapan hasil yang diharapkan. Yang ketiga adalah penetapan waktu, dan yang keempat adalah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari suatu objek itu sendiri adalah terjadinya suatu peningkatan secara kontinu yang menekankan pada pencapaian target serta untuk meningkatkan suatu kompetensi. Nah, target di sini memiliki beberapa unsur yang diantaranya adalah yang pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitas, yang kedua time atau waktu, yang keempat place atau tempat, yang kelima budget atau anggaran, dan yang terakhir adalah responsibility atau tanggung jawab. Nah, hanya ini pemaparan materi terkait objek, target, dan strategi dalam satu institusi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kita kembali lagi pada season berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.